Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan pada video kali ini, admin akan mencoba menceritakan kisah dari Sumanto, seseorang yang pernah menggemparkan media di Indonesia, sehingga pada masanya hampir semua orang mengetahui atau setidaknya pernah mendengar nama dari Sumanto. Sumanto dilahirkan pada tanggal 3 Maret 1972. Ia merupakan anak sulung dari pasangan Suryadirka dan Samen. Keempat saudara lainnya adalah Mulyati, Karyono, Maryati, dan Mulyanto. Sumanto kecil menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Pulumutan 1. Teman-teman masa kecil Sumanto kerap memanggilnya hanya dengan nama panggilan Suman. Sumanto sendiri saat kecil dikenal sebagai anak yang cukup bandel. Ketika ia lulus dari SD, Sumanto berkeinginan untuk masuk di SMP Negeri 1 Kemangkon. Namun di saat itu ternyata nilainya masih belum mencukupi. Pada masa itu, sebagian besar sekolah menerapkan standar NEM atau nilai Eptanas murni sebagai syarat untuk mendaftar di sekolah tersebut. Dan karena nilainya masih belum mencukupi, maka ia mengulang kelas 6 SD di SD Negeri Pulumutan 2. Setahun setelahnya, barulah ia bisa masuk ke SMP pilihannya. Setiap harinya Sumanto berjalan pulang pergi sekolah dengan jarak sekitar 3 km. Dan seperti anak lain pada masanya, selain bersekolah Sumanto juga menggembala hewan ternak. Di masa SMP inilah keluarga Sumanto mulai mengalami masalah ekonomi. Berbagai cara ditempuh untuk terus bertahan hidup, memaksa mereka untuk menjual perabotan yang ada di rumah demi bisa mendapatkan sesuap nasi. Kelaparan merupakan hal yang biasa bagi Sumanto dan keluarganya. Hingga di saat Sumanto sudah memasuki kelas 3 SMP, dirinya kemudian akhirnya putus sekolah. Dan mungkin itu pun karena alasan ekonomi. Kehidupan berjalan dan terus berlalu. Namun himpitan ekonomi terus mengikuti Sumanto. Rupanya bukan hanya masalah ekonomi saja, namun rumah tangganya juga tidak kalah berantakan. Istri pertama Sumanto, yaitu Sutrima, hanya sempat menjalin rumah tangga yang sangat singkat. Mereka awalnya bertemu di Lampung di saat Sumanto masih merantau. Namun setelah mereka membina rumah tangga, rupanya masalah KDRT harus membuat rumah tangga mereka kandas. Setahun setelahnya, Sumanto kemudian membangun rumah tangga kembali bersama seorang janda bernama Tugiem. Mereka sama-sama bekerja di perusahaan tebu di Lampung. Dan dari pernikahan ini, kali ini Sumanto dikaruniai seorang putri bernama Titis Wahyu Widianti. Namun meski demikian, tidak banyak perubahan dalam rumah tangga Sumanto. Seperti rumah tangga yang pertama, mereka kerap bertengkar dan kadang terjadi KDRT. Dan pernikahan mereka pun pada akhirnya juga harus kandas. Semua permasalahan itu lagi-lagi kemungkinan karena diawali masalah ekonomi. Hidup dalam kemiskinan, Sumanto yang di saat itu tinggal sendiri dalam gubuknya kerap membayangkan untuk menyantap makanan yang lezat. Hayalan itu membuat pikiran Sumanto semakin liar. Dan entah apa yang mendorong Sumanto, ketika muncul pengumuman orang yang meninggal, muncullah pikiran untuk mencoba daging manusia. Sekilas informasi, hasil pemeriksaan polisi mengatakan bahwa Sumanto memutuskan untuk memakan daging manusia dikarenakan mendalami ilmu hitam tertentu. Namun pengurus Yayasan HS Mustajab, yaitu Kiai Haji Supono dan juga Bapak Ahmad, mengatakan bahwa keinginannya untuk memakan daging manusia semata-mata murni karena ia sering kelaparan dan sangat jarang mendapatkan makanan yang lezat. Dengan kejiwaan Sumanto yang saat itu depresi, membuat dirinya melakukan perbuatan yang sangat mengerikan itu. Kita kembali ke kisahnya. Ketika ada pengumuman orang yang meninggal, maka Sumanto langsung mencari tahu di mana orang tersebut akan dimakamkan. Di hari Sabtu, 11 Januari 2003, terdengar berita Mbok Rina meninggal dunia dan akan dimakamkan di pemakaman umum yang ada di Desa Manja Tengah. Mendengar informasi itu, pada malam harinya Sumanto langsung beraksi untuk menggali makam Mbok Rina. Ia beraksi seorang diri,
menggali makam di malam hari menggunakan kedua tangannya. Tanah kuburan yang masih baru masih sangat remah dan masih sangat mudah untuk digali. Dan setelah mendapatkan apa yang dicari, mayat tersebut kemudian langsung dimasukkan ke dalam karung dan diangkut menggunakan sepeda ontelnya. Ia menuju ke rumahnya yang berjarak sekitar 1,7 km. Setelah sampai, Sumanto meletakkan mayat Mbok Rina di pekarangan rumah. Lalu sambil duduk di pekarangan, Sumanto mulai memotong tubuh Mbok Rina dengan sebuah pisau. Yang pertama dilakukannya adalah mengiris daging kemaluan Mbok Rina. Kemudian memotong bagian tulang kering kaki dan memisahkannya dari tubuhnya. Sumanto kemudian memasak potongan paha Mbok Rina. Sementara potongan tubuh lainnya kemudian dikubur kembali. Keesokan harinya, seorang warga melintas dan melihat makam Mbok Rina yang sudah berantakan. Dan setelah memberitahu warga yang lain, mereka kemudian mengecek langsung ke kuburan dan mendapati mayat Mbok Rina sudah menghilang. Kabar itu pun dengan cepat langsung menyebar ke masyarakat. Warga di desa Majatengah menjadi geger. Mereka menduga bahwa mayat itu akan digunakan untuk sebuah ritual ilmu hitam, yang tentu tujuannya bisa digunakan untuk kejahatan. Warga menjadi sangat resah kala itu. Informasi tersebut juga pada akhirnya sampai ke telinga polisi, yaitu markas kepolisian Resor Purbalingga. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan mencari kesaksian dari warga sekitar. Kepala Polres Purbalingga, yaitu Ajun Komisaris Besar Polisi Agus Sofyan Abadi, mengatakan ada seorang warga yang mencurigai seseorang yang menggunakan kalung mirip dengan kulit kelamin, dan itu adalah Sumanto. Dari sini mulailah dikembangkan penyelidikan. Dugaan semakin kuat dengan laporan warga yang bermunculan satu persatu. Mereka mengatakan bahwa mereka mencium bau yang tidak sedap yang ada di sekitar rumah Sumanto. Polisi dengan cepat bergerak untuk menangkap Sumanto di gubuknya, yaitu di desa Pelumutan. Tidak butuh pengepungan yang ekstra, Sumanto ternyata sama sekali tidak melawan. Ia terlihat biasa saja, dan ia juga mengaku bahwa dirinya yang mengambil mayat Mbok Rina. Sumanto mengatakan bahwa ia memasak dagingnya, dan bahkan ia menawari polisi untuk ikut memakan daging itu. Polisi pada akhirnya menjadikan Sumanto sebagai tersangka. Dari hasil interogasi, sebagian daging yang sudah dimasak bahkan sempat diberikan kepada sang ayah. Tentunya di saat itu sang ayah tidak mengetahui bahwa daging tersebut sebenarnya adalah daging manusia. Sumanto di saat itu mengatakan bahwa itu adalah daging kambing. Dengan cepat satu porsi langsung dihabiskan oleh sang ayah. Pengakuan lain yang membuat orang bergidik ngeri, Sumanto sempat memakan daging mentahnya. Sementara sisa daging lainnya sempat juga dibakar dan digoreng oleh Sumanto. Dari pemeriksaan lebih lanjut, Sumanto mengaku bahwa ini bukanlah mayat pertama yang dimakan. 2 mayat juga sempat dimakan oleh Sumanto. Ia tidak mengenal siapa mayat itu. Hal tersebut dilakukannya di saat ia masih bekerja di PT Gunung Madu sebagai tukang tebas pohon tebu. Rekonstruksi kejadian kemudian dilakukan pada tanggal 18 Januari di tahun 2003. Sengaja polisi memulai sangat pagi, yaitu di sekitar jam 6:30. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari warga yang membludak. Namun rupanya warga sangat antusias untuk melihat. Sementara rekonstruksi berjalan, tiba-tiba sebagian warga menjadi sangat histeris ketika Sumanto memperagakan cara makan dan bagaimana cara Sumanto memotong tubuh korban. Polisi sampai dengan saat itu sebenarnya masih belum percaya jika Sumanto hanya memakan 3 orang. Kemungkinan korbannya jauh lebih banyak dari yang mereka ketahui, mengingat adanya laporan masyarakat yang mengadukan bahwa mereka kehilangan anggota keluarganya, termasuk seorang tukang pijat yang diketahui sering bersama dengan Sumanto, yaitu Mistam. Mistam dilaporkan menghilang tepat setelah memijat Sumanto. Akibat dari perbuatannya, Sumanto kemudian diganjar dengan hukuman 5 tahun penjara. Akan tetapi karena berkelakuan baik, maka Sumanto tak menjalani hukuman penuh dan keluar dari penjara pada tahun 2006. Usai dari penjara, Sumanto kemudian tinggal di Pondok Rehabilitasi Mental Anur di Desa Bungkanel, Kecamatan Karanganyar. Berulang kali Sumanto berusaha pulang ke kampung halamannya, namun warga selalu menolaknya.
yang mungkin saja mereka masih trauma, terutama keluarga dari korban. Namun sebenarnya kini Sumanto sudah banyak berubah. Bukan lagi Sumanto yang kerap memakan daging manusia. Sumanto di saat itu sudah banyak belajar mengenai agama. Ia sering melafalkan bacaan Quran, dan bahkan dirinya ikut berdakwah di luar kota bersama dengan almarhum Kiai Haji Supono. Meskipun masih banyak kekurangan, namun setidaknya Sumanto mau berubah. Dan bahkan sebenarnya sudah banyak sekali perubahan dalam diri Sumanto. Dirinya kini menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Itulah kisah Sumanto. Tentunya masih banyak detail yang belum diceritakan dalam video ini. Dan jika kalian punya koreksi ataupun punya pendapat yang berbeda, silahkan tuangkan dalam kolom komentar di bawah. Sampai di sini video kali ini. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.